Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Eri Estrada dengan nomor NPM 2021010187. Di sini saya dari kelas D akan mempresentasikan materi tentang substansi hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami' memuat dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, yaitu genus proximum, dan perbedaan spesifik, yaitu differentia specifica. Dari jenis dan atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakannya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik dalam kurung differentia specifica ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia dalam kurung spesies dari hewan dalam kurung genus. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas dalam kurung mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat Al-Tabi'in, ijam ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri. Adapun faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam yaitu yang pertama, wacanah atau argumentasi, yang artinya menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran. Rasio tanpa verifikasi uji empiris, dalam kurung perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Adapun yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam, yang artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal,
tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijama oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis, yang artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah untuk diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat yaitu radikal, yang artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radiksi artinya akar, radikal artinya akal, yang juga disebut arsi sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya adalah pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. Yang kelima yaitu hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangannya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas. Dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Terdapat 9. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua yaitu berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam yaitu sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objek maupun yang subjektif. Kemudian yang kedelapan yaitu berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Dan yang kesembilan yaitu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Mungkin itulah presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.